Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thaibul Mamun dengan NPM 2305040010. Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menerangkan hasil proyek AAS pemrograman web 1 mulai dari database, script PHP, dan tampilan browser. Di sini kita menuju ke PHP-MyAdmin untuk menjelaskan database. Database yang dibuat adalah UAS Purpose yang berisi tabel copies, allowance, dan user. Kita cek user terlebih dahulu. Di dalam tabel user terdapat ID, nama, username, dan password. Untuk ID kita beri primary key dan auto increment. Kemudian tabel allowance. Untuk tabel allowance berisi ID, member ID, copy ID, loan date, dan return date. ID-nya kita primary key dan copy ID-nya kita kunci asing. Untuk ID-nya kita auto increment juga. Kemudian di tabel copies. Untuk tabel copies berisi ID, box ID, barcode, dan available. Dan ID-nya juga kita primary key dan auto increment. Kemudian kita menuju script PHP-nya. Pertama kita lihat di script connecting. Jadi ini adalah script untuk menghubungkan script PHP ke database kita. Kita isikan UAS Purpose di database-nya ini. Kemudian lanjut ke login. Ini adalah script PHP login. Dan ini adalah tabel input untuk memasukkan data kita, data login ya, seperti username, password. Dan di sini terdapat register atau daftar. Daftarnya ini jika kita klik akan menuju ke script PHP register. Nah, kita lanjut ke register PHP. Nah, ini untuk script PHP-nya. Kita memanggil ID from user where username. Kemudian ini untuk inputan dari register. Kita berisi nama, username, password. Dan di sini jika kita sudah punya akun, maka tinggal masuk saja dan akan dilanjutkan ke menu login. Kemudian kita masuk ke dashboard. Nah, ini adalah script PHP untuk dashboard.
Dan ini adalah isi dari dashboard saya. Ini adalah link untuk memanggil script CSS Bootstrap. Dan untuk kelas-kelas ini adalah pemanggilan CSS dari Bootstrap. Ini adalah navbar yang berisi dashboard, copies, launch, dan relasi. Dan terdapat tombol logout di bagian navigasi. Dan ini adalah teks yang ada di dalam dashboard. Dan bawahnya adalah script JavaScript untuk menghubungkan JavaScript ke dalam dashboard. Kemudian kita lanjut ke copies. Nah, ini adalah script dari copies untuk memanggil data-data dari database kita. Nah, untuk edit kita gabungkan di sini, bukan buat file baru, tapi kita gabungkan di sini. Yang atas adalah untuk menambah data, dan yang ini, yang bawah kedua ini untuk mengedit data, dan yang ketiga adalah untuk menghapus data. Kemudian kita lanjut ke inputannya. Kita masukkan link CSS, dan ini adalah navigasi. Kemudian inputan copies yang berisi box ID, barcode, available, dan tombol add. Dan ini adalah tabel. Jika kita sudah menginputkan, maka akan masuk ke dalam tabel ini. Nah, ini adalah button class ini untuk menampilkan tombol edit. Dan yang bawahnya, yang all have, ini adalah untuk menampilkan tombol delete yang fungsinya sudah kita bahas di atas tadi. Kemudian ini adalah inputan untuk tabel edit, maaf. Jadi saat kita mencet edit, kita akan dialihkan ke sini untuk mengedit box ID, barcode, dan available. Dan di bawahnya terdapat tombol close dan save. Dan tidak lupa kita cantumkan script JavaScript dari Bootstrap juga. Dan ini adalah fungsi function dari edit. Data yang sudah kita edit tadi akan masuk dalam sini agar bisa tersimpan di database. Kemudian kita lanjut ke launch. Launch juga sama. Kita membuat satu file dari meng-add data launch, kemudian edit data launch, dan hapus data-data dari launch.
Kemudian kita lanjut ke inputan dari launch. Ini adalah navigasi. Kemudian yang bawahnya adalah inputan untuk meng-add launch yang berisi copy ID, launch date, return date, dan add launch. Dan di bawahnya adalah tabel yang menampilkan data-data yang sudah kita inputkan di atas tadi. Dan juga sama seperti tadi, terdapat tombol edit dan delete. Nah, ini adalah inputan dari edit launch yang berisi member ID, copy ID, dan launch date, return date. Dan terdapat tombol close dan save. Maka jika sudah di save, data akan tersimpan di function ini. Kemudian kita lanjut ke relasi. Nah, relasi di sini adalah untuk merelasikan antara tabel launch dan tabel copies. Ini adalah fungsi dari script PHP relasi. Kemudian di sini terdapat navigasi. Dan ini adalah fungsi PHP-nya. Ini adalah untuk memanggil semua data dari launch dan copies agar bisa terpanggil ke tabel relasi. Kemudian di sini terdapat tabel relasinya. Nah, di sini terdapat label dan input. Jadi, ketika kita ingin melihat tabel relasi, kita harus memasukkan ID copies terlebih dahulu. Dan terdapat tombol submit. Nah, ini adalah tabel dari relasi yang berisi copy ID, member ID, launch ID, launch date, dan return date. Dan di bawahnya adalah data-data yang dipanggil dari copies dan launch agar terisi ke dalam tabel. Dan ini adalah peringatan jika copy ID tidak terdaftar di dalam tabel copies ID. Jika copy ID-nya tidak ada, maka akan muncul tidak ada data yang ditemukan untuk copy ID ini. Kemudian kita tambahkan tampil user. Kita ke logout terlebih dahulu. Ini adalah fungsi dari script logout. Jadi fungsinya untuk keluar dari dashboard kita ya, agar bisa login ke pengguna lain. Kemudian di sini saya tambahkan script tampil user. Jadi di sini untuk menampilkan ID, nama, username, dan password si pengguna. Nah, kemudian kita lanjut ke tampilan di browser. Nah, tampilan login seperti ini. Pertama kita daftar terlebih dahulu. Kita masukkan
nama teman saya. Masukkan password registrasi. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita login dengan username yang telah didaftarkan dan passwordnya. Kita masuk. Nah, kita telah masuk ke dalam dashboard. Untuk dashboard hanya saya isi dengan teks. Kemudian kita lanjut ke copies. Untuk copies seperti ini tampilannya dan kita disuruh untuk masukkan blok ID. Misal 01, barcode-nya 002, dan kita centang available-nya. Dan kita add. Maka akan muncul di bawah. Dan kita lanjut ke launch. Dan di sini adalah peminjaman buku. Kita disuruh untuk memasukkan member ID. Misal 1 dan copy ID-nya 2, dan kita masukkan tanggal 14 bulan 7 2024 dan tanggal pengembaliannya tanggal 20. Kita add, maka akan muncul tabel di sini dan notifikasi telah sukses ter-add. Kemudian kita ke tabel relasi. Di sini kita disuruh memasukkan ID copies. Nah, untuk ID copies ini ya guys. Kita masukkan 2. Kita submit. Nah, akan muncul tabel di bawahnya dengan tampilan copy ID 2, member ID 1, loan ID 15, loan date tanggal 14 bulan 7 2024, returnnya tanggal 20 bulan 7 2024. Nah, kita akan menghapus data-data dan edit. Misal kita akan mengedit tabel ini ya guys. Kita edit, akan muncul seperti ini. Misal blok ID-nya kita edit 10. Blok ID-nya tidak usah ya. Available-nya tidak usah. Nah, maka akan terganti di sini 10. Dan available-nya no. Untuk 10 ini adalah tabel yang sudah saya masukkan sebelumnya. Jadi ini adalah tabel ke-10. Dan untuk delete, misal kita akan delete tabel once ini. Kita delete, maka akan muncul pernyataan are you sure? Maka kita pencet OK. Maka data akan terhapus dan muncul notifikasi sukses. Kita akan menghapus tabel copies juga. Nah, sudah hilang. Kita coba relasikan lagi. Misal 2. Maka akan muncul tidak ada data yang ditemukan untuk copy ID 2. Nah, kemudian kita ke menu logout.
Jadi kita akan logout dari sistem ini. Nah, maka kita akan kembali ke menu login. Ya, sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.